Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, oke sobat digital. Berjumpa lagi dengan saya Ade Rahmat Iskandar, pengajar di startup digiscience.id. Oke, sobat Digi, di pertemuan hari ini kita akan memasuki ke part 2 atau part bagian kedua dari sesi satu lagi untuk kita akan mencoba untuk impor dan eh, ekspor data ke simpanan file yang berupa file XLSX dan CSV ya. Oke, jadi di program hari ini kita akan buat berseri ya. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah di 6 pertemuan sampai ke list. Nah, di pertemuan ini nanti insya Allah akan semakin seri memasuki ke data ya, ke data nanti sampai fungsinya dari data science itu kita akan coba implementasikan ya. Oke, langsung saja di pertemuan ini kita akan mengambil data yang sifatnya pre ya, artinya ketika kita mengambilkan data, kita berhubungan dengan data science itu berbicara dengan data setnya harus punya gitu ya, sama dengan di data mining atau yang lain, data warehousing harus punya data dulu. Kalau belum ada, untuk mengujikannya bagaimana? Ya, salah satu caranya adalah kita cari untuk penyedia yang mereka menyediakannya secara pre gitu. Di pertemuan yang lalu kita bahas mengenai di data frame ya, kita mengambil katakanlah dataset iris, di mana bagi para peneliti ya memang memberikan data secara pre, silakan itu. Tapi kita kalau selaku peneliti biasanya memberikannya dengan cara mensitasinya. Oke, teman-teman seperti biasa bisa diatur dulu di sini di apa? Di sini ada simbol elipsis ya, yang titik-titik tiga. Ini simpan ke directory path supaya nanti simpanannya sama. Setiap file yang teman-teman buat itu akan simpan secara sistematis. Misalkan saya simpan di folder program R only ya. Kemudian sini kita jadikan sebagai set as working directory. Nah, untuk di sini teman-teman, saya akan mencoba mengujikan data file CSV ya, file CSV dan file Excel. Di mana sih teman-teman bisa dapatnya? Ya, kalau saran saya teman-teman bisa coba googling ya, googling eh, di sana ketikan saja misalkan free data P misalkan nih CSP gitu ya, free CSP dataset download gitu ya. Nah, di sini ada ada CSP, saya perbesar, CSP files for downloads. Jadi artinya mungkin si author di sini, katakanlah peneliti, dia sudah memberikannya secara free untuk kita ujikan itu ya. Tetapi sekali lagi yang namanya kita di akademisi, di tingkat ranah penelitian, kita ya harus menyebutkan sebagai referensinya kita gunakan dari mana ya, mungkin salah satunya dari stats.gov eh, .nz ini gitu ya. Nah, misalkan di sini silakan di-download teman-teman, misalkan untuk apa? Untuk yang bisnis, yang CSP-nya untuk apa lagi? Misalkan nih untuk di bisnis ada Annual Enterprise Survey yang sudah saya coba downloadkan dan saya akan coba demokan buat Sobat Digi Science. Gimana sih cara kita menggunakan data CSV dan XLS di R ini? Caranya dari data yang CSV ini kan tidak menarik ya, tetapi kalau misalkan kita udah tampilkan di R berbentuk data frame, mungkin nanti menarik ya. Dan kita di sana bisa melakukan olah data. Misalkan kita melakukan kalau berhubungan akuntansi, keuangan, matematik, mungkin biasa dihitung data statistiknya ya. Itu di intro beberapa pertemuan awal kita menghitung min-nya gitu ya, menghitung medianya atau yang lainnya itu ya. Nah, teman-teman bisa cobakan juga yang lain silakan. Misalkan ada Annual Enterprise Survey, ada Business Employment Data gitu ya. Saya sudah download yang ini. Silakan yang belum teman-teman di-download saja ya. Nah, ini berarti sekali lagi saya sampaikan tadi ya, referensinya kita cantumkan ya. Nah, kemudian ketika sudah di-download, karena saya sudah download, saya tidak perlu lanjutkan ya. Kemudian misalkan kita akan coba lagi teman-teman, coba katakanlah sekarang kita memerlukan nanti namanya file XLS ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara data, karena kalau datanya kecil, misalkan hanya 5 record, 10 record, itu kan tentu tidak
tidak menarik untuk kita olah ya, karena berbicara di data science ini, berbicara di data mining, apalagi di big data ya, di data warehouse itu biasanya berbicara tentang data besar. Jadi kalau saya flashback apa sih perbedaannya, what's the difference of DB ya, artinya OLTP ya, regular OLTP, database yang biasa dengan data warehouse itu adalah kalau di dalam database selalu berbicaranya katakanlah dari sizing saja megabyte to gigabyte itu adalah standar mungkin laptop yang zaman kita gunakan dulu ya. Sekarang udah zamannya mungkin tera ya. Nah, kalau berbicara data warehousing itu berbicaranya dari from gigabyte to terabyte, mungkin petabyte berikutnya ya. Jadi datanya sangat-sangat besar ya. Makanya untuk mengujikan ini, kita pun perlu data yang sudah ada gitu, yang biasanya ini udah katakanlah di atas 1000 sampai 1000 record, minimum sampai atau puluhan ribu record ya. Sehingga, nah ini saya akan ambil data dari sini. Eh, di sini kan tulisannya ya ada di contexttours.com, Excel sample for Excel sample data for training or testing. Nah, di sini kan this page has Microsoft Excel sample dataset that you can download. Jadi ya memang dia memberikan ke kita untuk silakan digunakan ya. Ya. Artinya sama seperti yang tadi ya, silakan kita citasi nanti berarti ya kita tuliskan referensinya dari mana dari sini gitu ya. Nah, saya sudah download juga datanya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, sorry Sobat Digi ya, Sobat Digital, ya mungkin yang mempelajarannya kan ada yang ada mahasiswa, ada yang adik-adik SMK, ada yang para programmer, ya silakan. Oke, selanjutnya saya silakan nanti di-download salah satu contohnya. Oke, kita kembali lagi ke dalam R Studio-nya. Oke, di sini kita akan cobakan sekarang untuk implementasinya. Pertama kita akan menggunakan untuk namanya adalah CSP ya. Namanya CSP. Jadi kita di sini untuk menghilangkan apa? Teman bisa di ini aja, di clear. Masih ingat ya, Ctrl R. Nah, di sini kita akan coba eh, sorry. Kita akan coba buatkan di sini untuk yang ini, untuk yang CSP dulu ya, untuk yang CSP. Itu untuk yang CSP, kita pakai komentar, silakan. Ya, kemudian eh, pertama untuk melakukan perintahnya sebenarnya sangat sederhana. Jadi kita hanya menggunakan read.csp. Nah, di sini sudah ada hint-nya ya, teman-teman ya. .csp ya. Kemudian di sini eh, variabelnya apa yang akan kita gunakan. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan tadi, sesudah teman-teman download, silakan simpan di direktori aktif. Jadi misalkan direktori aktif itu yang saya gunakan adalah di D data Ade Rahmat is 2021, sorry di D Digi Science, itu startup yang kami kelola. Data Ade Rahmat 2021, kemudian program are only. Berarti saya simpan di sini nih. Kita simpan nih. Di sini ada yang namanya CSV yang sudah saya buat yaitu eh, sebentar. Cukup banyak sampel yang sudah saya buat. Oke nih. Ini sepertinya ya. Oke, namanya adalah Annual Dash Enterprise Dash Survey Dash 2021 Dash Financial Dash Year Dash Professional Dash CSP.csp. Ini harus sama nulisnya teman-teman. Ingat itu nama file ya. Kalau kok panjang banget gitu. Ya tadi kita punya ador gitu. Jadi punya orang. Kalau punya kita sendiri ya tidak masalah. Tapi nanti ketika kita write itu kita bisa simpelkan ya. Kita tulis saja Enterprise, sorry, Enterprise Dash, sorry, annual dulu ya. Annual, Enterprise, Dash Survey, Dash 2021, Dash Financial, Dash Year, Professional, Dash CSP. Dan ingat akhirnya adalah ekstensinya adalah .csp. Ya, kita cek lagi teman-teman ya, karena kalau salah nanti jadi error. Meskipun ya teman-teman bisa betulkan juga. Nah, ini kita simpan di mana? Kita simpan misalkan kita simpan di variabel katakanlah
baru baru ini adalah perintahnya ya teman-teman ya. Oke, cek lagi tadi annual enterprise, dari annual enterprise des survei des 2021 des financial. Kalau ada typo berarti harus kita betulkan dulu. Financial this year des professional des CSP dan nama filenya adalah CSP. Ingat, kalau CSP ini berarti si author tadi penampakannya des CSP. Nah, kita titik CSP. Ingat titik CSP itu adalah ekstensinya ya. Oke, oke, sorry, cannot open the connection. Sorry. Sebentar, saya cobakan dulu. Filenya sudah simpan di R only ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, Sobat Digital, sorry. Untuk memudahkan sebenarnya ada caranya ya. Kalau nama file kita panjang, sebenarnya gini aja. Ini kan misalkan tadi yang saya tuliskan itu panjang nih, karena kan kita menyadur ya, supaya tidak salah. Teman-teman bisa lihat di path file di mana kita disimpan. Jadi misalkan saya simpan di file Explorer, kemudian tadi di drive D, di Giant, data adalah sorry, di drive D adalah Rahmat Iskandar, program only gitu ya. Jadi caranya tinggal diblok aja di si nama file Excel tersebut, diklik yang tulisannya rename ya, kemudian di copy atau Ctrl C, simpan di sini Ctrl V ya. Nih udah saya running ya. Jadi kalau sudah berhasil, ini akan tampil di sini masuk di environment ya teman-teman. Jadi misalkan saya namakan variabel adalah cara bacanya gini. Perintahnya sederhana di CSV ini cukup memanggil dengan reserved word atau kata cadangan read.csv. Kemudian diikuti nama filenya di dalam tanda petik ya. Nama filenya ini kan nih, ini udah saya simpan ya teman-teman ya di folder yang sama, di folder drive kerja yang sama. Nama filenya yang akan saya gunakan adalah contohnya annual dash enterprise eh, dash survey dash 2021 dash financial dash year dash professional dash csv, dan lupa ekstensinya adalah .csv ya. Kemudian ini akan disimpan di variabel, katakanlah namanya anyar gitu ya. Silakan variabelnya tergantung teman-teman mau nanya mau namanya apa, silakan. Kemudian sudah di enter, ini akan tampil di environment ya. Nah, ketika saya klik di sini hasilnya akan tampil ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat si data ini ada 41.715 record ya, sangat banyak ya. Jadi kalau misalkan kita tulis satu-satu kan tentu tidak eh, untuk percobaan misalkan hanya 5 ya, itu pengujiannya akan sangat sedikit gitu ya. Jadi kita gunakan data yang free. Tidak apa-apa kita gunakan punya data orang, tetapi tadi yang dia sudah memberikan izin gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan sebagai referensi atau untuk mensitasinya. Oke, selanjutnya data yang sudah kita tampilkan tadi kita bisa bisa dilakukan untuk melakukan ini ya, mungkin ya dicek ya, misalkan kelasnya ingin tahu itu ya. Kelas tadi Anyar ya. Ternyata dia berbentuknya data frame gitu ya. Data frame sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan cobakan misalkan untuk melihat misalkan menggunakan apa, menggunakan di pertemuan yang lalu kita bahas juga ada menggunakan head dan tail ya untuk melihat 6 data pertama dan 6 data terakhir. Jadi head Anyar, cobakan saja. Di sini maka ditampilkan nih. Ini datanya, eh, jadi kan kalau di contoh yang tadi saya gunakan itu adalah contohnya yang pilih itu adalah dia berbentuk survei ya. Jadi annual enterprise survey tahun 2021. Jadi kalau secara penelitian ini masih terbarukan. Biasanya kalau dalam penelitian itu eh, terbarukan itu dari 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau sekarang 2022 berarti ya 2017 lah paling akhir gitu ya. Nah, ini dia berbicara tentang apa nih? Tahunnya nih. Jadi tahun 2021 dan selanjutnya bla bla bla. Kemudian ini industri aggregation level 1 gitu. Industri code-nya 999, industri name-nya apa gitu ya. Apa all industries, kemudian unitnya dolar, kemudian variable code-nya.
Di sini ada H01, H04 dan selanjutnya. Variable name-nya apa nih? Ini untuk total income. H04 ini untuk sales gitu ya. Ini berbicara di keuangan ya, variable kategori, ada value-nya, ada industry code-nya ya. Nah, itu ya. Dan kita bisa lihat juga tadi misalkan tel, anyar, gitu ya. Nah, ini bisa ditampilkan untuk 6 data yang terakhir ya. Oke, selanjutnya gimana kalau kita akan melakukan menulis ya, menulis, misalkan kita pakai komentar, menulis itu ya, menulis data CSV, menulis CSV data, atau misalkan menulis, maksudnya kita seolah-olah menduplikat gitu ya, atau kita yang menyimpan dengan nama CSV yang kita kendaki itu ya, menulis file CSV. Jadi sebenarnya untuk menulis, kalau tadi membaca kita gunakan perintah read. Kalau menulis kita gunakan write ya. Write, write.csv ya, write.csv. Kemudian diikuti dengan nama file yang akan kita kehendaki ya. Jadi misalnya nama file yang kehendaki itu tadi katakanlah, misalkan kita akan coba tadi nama filenya kan, eh, variabelnya anyar ya. Kemudian nama filenya katakanlah coba saja contoh tadi katakanlah annual, katakanlah underscore report coba dot csv, kita coba ini aja ya. Oke. Nah, Kak, ketika kita buat di sini kita tuliskan namanya write.csv. Dari mana tadi? Dari file yang sudah kita buat. Jadi kita buat tadi di apa di variabel anyar yang sudah memiliki file annual, Dash Enterprise, Dash Survey, Dash 2021, bla 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 gitu ya. Nah, kita akan namakan nama file baru kita itu adalah annual underscore report. Sorry ini saya ngetik sepertinya salah keyboard ya. Maksudnya mau underscore juga, tapi ini annual underscore report, C, dash coba CSV. Ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada ya, teman-teman ya. Di sini sudah ada annual, underscore report, C, strip, coba.clp. Nah, sudah sekarang saya coba demokan di Explorer-nya. Coba teman-teman biar bisa lihat datanya masuk nggak gitu ke Explorer. Nah, ini adalah di program kerja tadi yang saya ada di R ya. Di sini tadi, di sini sudah tampil nih. Annual report C underscore coba. Ini hari ini saya recording tanggal 5 Oktober 2020 jam 9.14 ya tadi ini. Kalau kita simpan, kalau kita coba file, kita coba filenya ya teman-teman ya. Filenya ada nggak itu? Oke, kita lihat, maka filenya sudah ada. Sama dengan yang tadi, itu sekitar 41.000 record ya. Oke, itu cara kita membaca, cara kita write, menulis ya, file-file yang ada di CSV ya. Kemudian selanjutnya ya bisa dicoba lagi kayak tadi, misalkan read CSV gitu ya, read CSV kita kembali ke studionya. eh, Read CSV, kita cobakan yang tadi, namanya apa? Annual underscore report coba CSV. Oke, datanya tampil sama seperti yang tadi. Sebanyak 41.000 record ya. Jadi itu caranya, jadi seolah-olah kita membuat rename nama atau nama yang lain sesuai dengan kehendak kita. Jadi lebih simpel ya. Oke, itu bahasan pertama kita mengenai CSV ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dengan data XLSX. Jadi sebenarnya kalau kita selaku orang yang kerja di perusahaan, saya kira biasanya basic sekali kemampuan kalau menguasai IT itu adalah untuk yang dasar itu belum programming ya. Kalau programming mungkin untuk programmer, data scientist itu di level programmernya. Tapi kalau misalkan untuk staffing atau yang lain paling tidak kita diminta apa menguasai Office itu ya. Office itu ya bisa Microsoft Word, bisa mengetik paling tidak, kemudian bisa mengolah keuangan sederhana atau yang lainnya itu paling tidak menggunakan Excel ya. Makanya file Excel ini sangat penting digunakan dan banyak sekali pasti data di perkantoran menggunakan Excel gitu ya. Kita akan mencobakan.
Gimana sih supaya kita bisa menggunakan Excel, teman-teman? Nah, cara menggunakan Excel itu ada dua. Pertama, yang kita perlukan, ini mungkin saya coba ini aja ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti bisa di view juga di recording ini, di startup di platformnya desain.id. Saya hapus dulu biar tidak terlalu banyak, Ctrl L saja. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan file XL SX itu ya. Nah, yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan itu ada dua library paling tidak. Ada dua library. Itu ada yang disebut dengan read XL, XLS, kemudian dan file XLX, XLSX itu sendiri itu ya. Nah, kita caranya harus install dulu. Cara installnya sangat gampang, teman-teman ya. Nah, kalau kita bekerja di internet, tinggal koneksi ke internet langsung bisa install ya di hari ini. Nah, oke, jadi klik di sini di environment di package, ya di sini ada package ya. Nah, kemudian di sini tinggal install saja. Klik install, ini tampil ya install package warningnya. Ketikkan yang kita perlukan tadi, apa? Read XL, ya ini udah ada ya, tinggal klik saja. Nah, ini yang di checklist install dependencies-nya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik install. Kalau install pertama kali nanti ada seperti ya pengesaran plugin-plugin lah. Cepat. Oke, karena filenya tidak terlalu besar saya kira. Kemudian saya klik button cancel karena udah saya simpan ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah di package install, kemudian klik apa tadi? XL SX ya. Ini diklik ya. Nah, karena sama di install, karena kebetulan sudah simpan, saya klik lagi button cancel ya. Nah, kalau dua-duanya sudah ada, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini kan cuma library, istilah library yang ada di R ya. Nah, yang kita perlukan nanti yang kurang kita tambahkan di sini ya. Tadi kita coba lihat clean XL. Nah, ini sekaligus cara untuk menjalankan ya. Untuk menjalankan CSV itu tadi udah langsung kebaca ya di package-nya. Sama seperti kita menggunakan R pertama kali, mungkin kalau teman-teman laptopnya baru atau device-nya baru, PC-nya, itu biasanya diminta untuk menginstall Java ya, atau biasanya apa ya, GRE ya, Java Run Environment itu ya. Atau misalkan kalau sebelumnya yang sudah ngoding di Java, misalkan karena sebelumnya sudah ngoding di Java, menggunakan NetBeans atau menggunakan yang lainnya pasti diinstal namanya JDK itu sama juga ya Java Development Kit itu akan langsung dibaca gitu ya. Nah kalau yang belum biasanya ada error, nah itu harus diinstal dulu teman-teman ya. Kalau misalkan nanti ketika diinstal kok ini Pak ada error gitu ya, coba dicek lagi udah diinstal belum si Javanya. Nah ini cara menjalankannya library read XL kita tampilkan gitu ya. Atau yang kedua, cara menjalankannya sebenarnya selain tadi kita ketikkan library, kemudian read XL, yang kedua lihat di sini kalau tulisannya checklist itu berarti sudah dijalankan. Kalau misalkan kita uncheck, nah ini berarti lihat sini itu adalah di detach. Jadi dia tidak dijalankan. Coba saya jalankannya pakai checklist silahkan teman-teman. Nah ini artinya sudah ada. Yang kedua kita cek juga tadi di XL, SX sudah ada juga ya. Oke, berarti datanya aman lah, aman. Kita bisa cobakan. Bismillah. Nah, sekarang kita akan cobakan untuk katakanlah apa membaca file XLS. Tadi ya udah saya contohkan. Kita di sini akan menyimpan file. Tadi itu udah saya download. Pertama adalah dash enterprise dash survey dash 2021 bla 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 bla. Ini contoh file CSV yang saya gunakan yang ya, diberikan free oleh peneliti yang lain. Nah, kemudian saya juga menggunakan sudah mendownload namanya sampel eh, sampel data food sales.xlsx. Nah, ini yang diberikan secara free juga, tapi tetap kita harus sadar juga ya kalau misalkan kita tadi saya sampaikan misalkan kita tulisan di paper untuk di paper untuk di jurnal, untuk di buku, kalau jadul data ini tuliskan referensinya dari yang tadi ya. Begitu di sini ya karena sifatnya ini adalah file MP4 saya presentasi via audio visual jadi saya sampaikan tadi dari mana siapa yang jadi dapatnya ya. Oke, caranya adalah Excel, kemudian di sini sudah ada ya, Excel Sheets. Eh, ingat tadi, read Excel-nya sudah kita aktifkan, dan kita masukkan di sini adalah
sampel, sorry, sampel data food cells dot xlsx. Ya, kita coba kan. Oke, berarti di sini dia tampilkan, oh ternyata ada 3 tuh di file, Excel itu, di file apa, di file, eee eee, sampel data food itu ada 3 sheet-nya berarti. Ada sheet yang pertama isinya instruction, isinya food cells, isinya my links. Nah, kita bisa cek dulu teman-teman ya. Saya coba demokan dulu, di data yang akan kita gunakan, apa sih isinya di sampel data Excel tadi. Nah, sekarang saya demokan dulu ke teman-teman biar kita jadi paham. Oke, di data yang tadi saya download, ternyata dia memiliki dari mana tuh, dari Context Stores, dari penyediaannya gitu. Ini ada 3 sheet, ada instruction, oke, dia menyebutkan nih, sampel download-nya ada di sini, kemudian ada food cells. Nah, food cell ini sepertinya nih data yang kan bisa kita uji cobakan untuk menggunakan DR tadi ya. Dia berbicara dari order date, ada apa nih, ya, region sepertinya ya, city, kategori, produk, quantity, unit price, total price, kemudian di mailing. Jadi sebenarnya data yang kita perlukan itu bukan yang di sheet 1 yang instruction atau di sheet 3 yang mailing gitu ya. Dia itu hanya berbicara tentang referensinya, tetapi kita yang perlukan untuk pengujian datanya adalah yang food sales itu sendiri. Nah, maka kita ini berarti jangan lupa kalau tidak dituliskan berarti sheet 1, sheet 2, sheet 3 harus sama. Karena ini udah diberikan naming, diberikan penamaan, maka namanya harus sama, food sales ya. Oke, berarti kita balik lagi ke R-nya. Oke, di R-nya di sini berarti kita tuliskan ya, eh, sudah kita baca tadi ya, sudah kita baca, misalkan kita namakan, Excel Excel anyar, Excel anyar, read dot xlsx, sorry, dot excel, kemudian, tadi kita masukkan ya, namanya filenya apa? Sampel data food sales dot xlsx, kemudian koma, di sheet berapa? Sheet apa namanya? Sheet yang tadi ada food sales. Ya, food sales. Oke, kita jalankan. Maka di sini tampil di environment, lihat teman-teman ya. Sini tampil, ada Excel anyar. Nah, Excel anyar itu adalah berisi 244 objek, 244 record. Kita coba klik. Nah, ini datanya nih. Tadi berbicara yang tadi kita sama-sama lihat di file Excel-nya sama ya. Jadi ini dari order date, kemudian region, quantity, kategorinya apa gitu ya. Kemudian produknya apa, misalkan ini carrot, kuantitinya 35, unit price 175, total price-nya adalah 58,14. Ini perkalian ya sepertinya. Oke, itu yang akan kita lakukan ya. Kita bisa lihat juga teman-teman kayak tadi ya. Lihat kelasnya apa sih? Kelas sorry, kelas Excel, sorry. Kita coba bandingkan yang tadi ya, kelas anyar ya. Kelas anyar tadi kan isinya apa? Istilahnya data frame. Nah, sekarang kita kelas yang tadi yang CSV ya. Sekarang kelas yang Excel anyar. Nah, dia berbentuknya namanya tibel ya. Tibel. Jadi sedikit berbeda ya, tetapi hampir sama. Kalau kita berbicara di dalam database, tabel-tabel itu ya tabel ya, eh, eh, bisa kumpulan data ya, kumpulan data nanti memiliki row biasanya yang banyak kita gunakan saat ini.
di RDBMS ya tabelnya. Tetapi kalau misalkan di tabel-tabel yang NoSQL untuk yang eh, sekarang data engineering di big data itu biasanya sudah mulai tidak beraturan. Jadi misalkan tidak terstruktur seperti yang di RDBMS. Maka disebutnya NoSQL gitu ya. Bukan tidak ada SQL gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita tadi sudah kita lihat itu tipenya tibel ya. Nah, sekarang kita misalkan akan melihat ini ya, melihat cara pembacaannya katakanlah untuk penyimpanan di file yang lain kayak tadi ya. Oke. Yang terakhir hampir sama sebenarnya. Yang terakhir misalkan kita bisa cobakan untuk cara menulisnya gitu ya. Menulis file Excel ya atau Excel SX itu ya. Misalkan kita untuk menulisnya gimana? Sama saja perintahnya. Berarti kita bisa menggunakan write dot eh, XL sorry, XL SX kemudian nama file yang tadi kita gunakan adalah Anyar ya. Betul nggak? Excel Anyar ya. Excel Anyar. Kemudian nama yang kita gunakan katakanlah luaran Anyar Excel dot XLSX. Sorry, sebentar. Oke, sobat DigiScience jangan lupa tadi ya diaktifkan library-nya read Excel ya. Kemudian read Excel nya. Nah, kita memanggilnya tadi write.xlsx. Jadi kalau tadi tidak diaktifkan tidak kebaca kan ya. Nah, belum diaktifkan. Oke, sorry. Kemudian write.xlsx, kemudian excel.anyar, nama filenya luaran anyar excel.xlsx. Nah, kemudian kita bisa baca read eh, XLSX ya. Kita baca tadi nama filenya adalah luaran XLX sama filenya adalah luaran anyar ya. Luaran anyar Excel sheetnya yang keberapa yang akan kita baca. Sheet tadi kan ada dua ya. Sheetnya tidak kita ubah tadi, namanya apa? Food sales ya. Food sales. Oke, sorry. Ini ada. Oke, kalau error, tidak apa-apa dicoba lagi teman-teman. Kelewat ya, sheet name ya. Sheet name ya. Kita coba sheet name. Oke, sheet name-nya apa? Jadi sheet name-nya adalah food sales tadi ya. Oke, sorry, masih ada luaran anyar sheet name food sale. In the Excel, please provide the sheet name. Name setidak coba. Sorry, kita cek dulu. Nama filenya harus ya sobat digital. Kalau ngoding harus sabar. Salah sedikit kan kalau kita di coding beda dengan native keyword ya. Tidak dia salah koma tidak masalah ya tapi kalau eh, ngoding ya harus sesuai ya hati-hati ya. Read.xlsx nama penyaluran Excel sheet name. Nah, tadi kan saya ngetik kecepatan kan ya sheet name sheet name it jadi kebacanya ya. Oke. Wah masih salah lagi coba dicek lagi terus hati-hati teman-teman apalagi kalau kita ngoding semakin lama semakin penglihatan biasanya harus istirahat dulu. Oke sebentar cek lagi misalkan ternyata salah sheet name oh ternyata salah ngetik lagi sheetnya malah hilang tuh ya jadi sheet name tuh ya program nggak bisa nih harus sama persis. Oke luaran Excel sheet name namanya put sales. Oke, oke, sebentar. Kalau salah, semangat, coba lagi. Apa yang salahnya? Misalkan luaran anyar excel.xlsx, kemudian sistemnya adalah put cells. Sistemnya adalah put cell. Kalau put cell itu sheet, jadi ya, jadi kita namakan ya. Oke.
Masih error, coba lagi. Oke, sobat digital, kita harus sering bersabar kalau ngoding. Ya, saya pun kalau ngoding sudah terbiasa dengan banyak error ya. Apalagi misalkan kita mau recording di Zoom, live ataupun apa, jadi tidak masalah. Oke, tadi sebenarnya yang saya simpan errornya kenapa berkali-kali ya, kenapa berkali-kali. Nah, ternyata ketika saya tadi drop file, nah, coba saya tunjukkan ya. Ketika saya drop file, kemudian saya ekspor file, nah ternyata di filenya itu luar namanya sama nih, teman-teman bisa lihat. Tadi saya namakan file Excelnya yang baru itu dengan namanya luaran anyar Excel. Kalau kita lihat di sini, oke, saya stop start dulu, tunjukkan datanya. Nah, ini ternyata datanya dia tidak menampilkan sheet sheet yang ada seperti yang apa tadi? Yang kita gunakan di file yang pertama Excel tadi. Yang tadi saya tunjukkan kan ada tiga itu, ada instruksi dari yang si pembuatnya, sheet yang kedua tentang put cell itu sendiri, yang ketiga ya dia hanya sendiri menunjukkan referensinya ya. Tetapi yang kita export data memang itu adalah data realnya dan data yang memang kita perlukan untuk seorang data scientist ini ya, data ini yang kita perlukan gitu. Dan namanya ini belum berganti, namanya defaultnya adalah masih sheet satu. Nah, makanya ini harus disamakan. Nah, ya kita kembali lagi ke codingan, ke CR Studio ya. Tadi ketika saya sebuah buat, saya namakan dengan data yang sama. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Lihat perintahnya teman-teman ya. Read.xlsx, kemudian tanda petik, di dalam petik tunggal, luaran anyar excel.xlsx, koma, sheet nama sheetnya adalah sheet satu. Saya ketik, karena defaultnya masih sheet satu. Saya belum menamakan put cells gitu ya. Nah, ini datanya ditampilkan ya. Jadi ya namanya sama persis dengan yang tadi ya, data yang ditampilkan. Oke, Sobat Digi Science, saya kira itu untuk pertemuan sekarang. Tetap semangat belajar, semakin tinggi biasanya kita belajar programming, semakin dalam tanda kutip penjelimet ya, semakin pusing, semakin banyak source code, semakin banyak perintah-perintah. Jadi error itu biasa, yang nggak biasa itu adalah kita menyerah. Nah, jadi tetap semangat. eh, Semoga bisa bermanfaat buat karir Sobat Digital. Mohon maaf jika ada kehilapan. Saya dari selaku apa ya instruktur di digisign.id. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.